Halo Zuma, selamat sore. Mana ini guru ndak ada yang lain? Apalagi ini? Ya, makanannya ini biji kedondong jadi suaranya gini. Kedendam. Silakan kasih saya sebuah pertanyaan yang sulit, Adinda Zuma. Apakah Yesus mengenal Bible? Dia Alfa dan Omega Zuma. Berarti dia Apakah mengetahui. Yesus mengenal Bible? Maksud mengenal, apakah dalam arti mengetahui atau pernah melihat dengan tatapan fisik? Iya. Secara tatapan fisik tentu saja tidak, karena Bible ditulis setelah diangkatnya Yesus ke langit. Udah selesai berarti. Berarti Yesus tidak mengenal Bible. Udah. Apalagi? Secara fisik ya. Ya udah, mau kayak mana lagi? Bible tidak pernah secara kemudian tatapan fisik. Saya diketahui sudah oleh menjawab Yesus. ini. Udah selesai. Berarti panduan Kristen selama ini buku yang tidak memiliki legalitas dari Yesus. Secara Secara penulisan halus, kata Ardiansa secara kan rohani. 2 abad setelah Yesus. Gimana sih Cuma? Iya, artinya buku yang kau genggam itu, dulu ke Ardiansa gitu. buku yang kau pegang itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Tentang pengetahuan Bible sesuai dengan wasiat Yesus kepada 12 muridnya, bahwa perkataanku harus kalian teruskan, kalian lanjutkan. Lah inilah arti dia mengenali Bible kepada mana pernyataan Yesus tentang buku Lukas. Satu contoh. Di Yohanes Di mana pernah Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Ya, saya telah mendapatkan 12 murid yang diinginkan. Bibera. Apa ya kalian itu umat yang kehilangan arah, umat yang terputus dengan Yesus dan tak ada hubungannya dengan Yesus. Satu-satunya yang mestinya menghubungkan kalian dengan Yesus itu kitab kalian. Tapi ternyata kitab kalian itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Ya sudah, selesai. Berarti Kristen ini adalah komunitas orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak mendapatkan kemudian amanah dari Yesus untuk mengajarkan agama Kristen. Nah, terus gimana ceritanya tuh? Ada orang bermimpi selamat masuk surga, tapi ternyata buku yang dijadikan sebagai panduan adalah buku yang ilegal, yang Yesus tidak kenal. Yesus mengatakan di akhir Yohanes begini, Anda mengenal saya karena melihat, tetapi nanti ada orang yang percaya saya tapi tidak melihat. Itu artinya Yesus mengetahui bahwa akan ada orang-orang yang tidak melihat Yesus tetapi percaya, yaitu melalui tulisan-tulisan Bible juga. Aduh, rek dorong-gorong. Aduh, parah kau. Gimana ceritanya? Orang beragama kok kitabnya tidak dikenal sama Yesus. Gimana? Iya, tapi Apa? Yesus mengatakan begitu. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Nanti
ada orang yang tidak melihat saya tapi percaya. Ya kamilah itu. Artinya bahwa Kami tidak melihat Yesus, kami percaya Yesus itu adalah utusan Ya, Tuhan bagaimana bagi Israel. Sedangkan kamu orang bukan tidak percaya. melihat tapi percaya, yaitu dengan tulisan itu mereka membaca lalu mengenali. Mana legalitasnya? Mana legalitasnya kalau dengan tulisan itu orang yang tidak melihat dia bisa percaya kepada dia? Mana legalitasnya mana? Kami percaya kepada Yesus tanpa melihat, tanpa buku itu kok. Itu yang betul. Percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel sesuai dengan ucapannya Matius 19:24. Itu yang betul. Lah kamu percaya kepada Yesus, Yesus itu inkarnasi Tuhan, itu ilmu dari mana coba? Yesus yang ngajarin kan? Kan enggak. Enggak ada Yesus yang mengajarkan itu. Dalam keimanan tidak perlu legalitas. Iya. Namanya keimanan itu sebuah keyakinan. Masuk lagi Kesadaran keyakinan. Bagaimana masing-masing keimanan tak berdasar? individual. Iman yang benar itu berdasar terhadap pengajaran yang membawa iman itu. Sekarang imanmu itu berdasar kepada Paulus. Ada nggak imanmu berdasar kepada Yesus? Ada nggak? Paulus Enggak. menuliskan apa? Yesus Nah, terus Yesus tahu kalau Paulus menulis tentang itu. karena dia Alfa dan Omega, tentu Eh, saja tahu. itu aja terus. Pertanyaannya sederhana. Yesus tahu tentang 13 buku Paulus. Secara fisik Secara tatap garambang. mata, Secara garambang. Secara ngarang Yesus bebas. tidak pernah. Nah, tidak pernah, Secara udah selesai. fisik. Sudah selesai. Tapi secara kerohanian, Yeay. pengetahuan ilahi, dia maha Secara tahu karena dia kerohanian, Alfa cie dan cie Omega cie. semua. Secara kerohanian nih. Ada aja kau mabok, mabok lem. Aduh, parah ini. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal gereja, tidak mengenal buku yang dijadikan sebagai panduan kekristenan. Yesus tidak memberikan otoritas kepada bapak-bapak gereja mula-mula. Lalu bagaimana ceritanya kalian bisa menjadikan amanat agung kalian itu bisa berjalan dengan lancar di Indonesia ini? Mau memurtadkan orang Islam yang mayoritas ini gimana ceritanya? Kamu datang nih membawa produk kepada kami, Bang Suma. Ya paman, murtad yuk, pindah ke Kristen. Apa yang bisa kau berikan kepada saya? Nih, Bible. Saya tanya, Bible ini apa? Itu firman Tuhan. Hah? Yesus yang punya? Bukan. Lalu? Kan Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai penyampai firman, sebagai jalan dan sebagai penyampai firman, dia yang harus berkata di situ, bukan pengarang. Dan coba kau lihat Ulangan 18:18 itu, kalau itu untuk Yesus, seorang nabi akan datang sama seperti Musa. Aku akan menaruh mulutnya, aku menaruh firmanku di mulutnya. Dan ternyata Kisah Para Rasul di mulutnya Lukas, buku Matius di mulutnya pengarang Matius, Yohanes di mulutnya pengarang Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya di mulutnya Paulus. Mana Lukas nabi yang sama seperti Musa itu? Itu maksudnya. Aduh, parah ini orang. Cobalah kalau beragama itu sedikit pakai akal lah, jangan asal imani saja, iman buta. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, di mulut siapa? Di mulut Yesus. Nah, mana coba firman yang ditaruh di mulut Yesus? Mana? Ini di mana? Kisah Para Rasul 17. Ya itu di mulut Lukas, Tuyul. Yang saya tanya di mulut Yesus mana? Ah. Di dalam Kolose, Kolose. volume 2, Masa lagi peulu. dijelaskan Kalau sebab- dalam Kolose itu di dalam mulut Paulus. Apakah nabi yang sama seperti Musa itu Paulus? sebab Al-Masih Sebab almari. telah memiliki kesempurnaan ilahi di pandai-pandaian. dalamnya. Berarti Al-Masih itu telah sempurna. Aku menjadi ilahi akan dan mengutus seorang menjadikan nabi yang murid sama sebagai seperti penerusnya Musa. semua. Aku Yaitu akan menyimpan firmanku di mulutnya.
Kisah para Rasul, mulut siapa? Mulut siapa? Roma, Galatia, Filipi, mulut siapa? Lukas, mulut siapa? Yohanes, mulut siapa? Hah? Itu Hah? ya, murid ilahi itu. Jika Murid manusia ilahi dikatakan ya. keturunan ilahi, maka yang diutus Masuk adalah lagi para peulu. nabi. Bagaimana ceritanya? Hah? Nabi yang sama seperti Musa, Tuhan menaruh firman di mulutnya. Ayo. Lukas di mulut siapa? Lukas. Markus di mulut siapa? Markus. Roman di mulut siapa? Paulus. Nabi yang sama seperti Musa, Paulus, gitu. Hah? Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible. Bahkan penerjemah-penerjemah kitab Tanakh dalam bentuk Septuaginta pun kalian tidak kenal. Lalu buku itu yang kau jadikan sebagai panduan mimpi ilusi masuk surga. Pret. Setiap tahun direvisi, setiap tahun dikoreksi. Itu yang kau jadikan sebagai buku suci untuk keselamatanmu. Hah? Yesus tak mengenal bukumu itu. Original teksnya aja Yesus tak kenal, apalagi terjemahannya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Mana firman yang dari mulut Yesus? Mana? Hah? Hoi! Mana? Di dalam Matius, Lukas, Yohanes, itu adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesus, matamu suwe. Karena Yesus telah membuat murid seperti penerusnya. Di mana Yesus? Di mana Yesus berkata kepada Yohanes? Coba, di mana? Coba. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos. Di mana Yesus mengucapkan kalimat itu? Mana? Saya mengetahui pada mulanya firman itu perkataan Yesus kepada Filipus yang didengarkan oleh Yohanes. Masalah ini lagi peulu. Mana bisa? Mana bisa kau katakan itu ucapan Yohanes dan Yesus? Filipus itu sama-sama murid yang Ya ampun. Toka, dengar dulu. Yesus. Toka. Tuhan menyimpan firman-Nya di mulutnya Yesus, bukan di mulutnya pengarang bukumu. Yesus harus penyampai firman, sama seperti Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu firman ditaruh di mulut Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Firman disimpan di mulut Nabi Muhammad. Sahabat mendengarkan firman dari mulut Nabiku, lalu mereka menghafalkan. Itu yang dimaksud, aku akan menaruh firman di mulutnya. Pada mulanya adalah firman. Wah, itu di mulut Yohanes. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu. Itu di mulutnya Lukas. Kampret. Apakah nabi yang sama seperti Musa? Itu Lukas. Hah? Jadi buku-buku yang kau kumpulkan untuk menjadi Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan itu bukan firman Tuhan, tapi catatan pewarta yang tidak dikenal, susunan-susunan peristiwa yang disusun oleh orang yang tidak dikenal. Belakangan konsili dianggap sebagai firman dewa, Theos. Berpikirlah kau cerdas. Beda dengan Quran. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, maka firman itu ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sahabat mendengar, sahabat mendengarkan, sahabat mengulang bacaan, mereka menghafal bacaan. Dari mana mereka mendapatkan pendengaran tentang bacaan itu? Dari mana mereka menghafalkan tentang bacaan itu? Semua terlontar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk persembahkan kepadamu. Itu dari mulut Yesus rupanya? Tidak. Hah? Itu bukan dari Yesus. Sementara Nabi yang sama seperti Musa harus Yesus atau harus Nabi Muhammad. Kok harus Markus? Emang dia siapa rupanya? Kok harus Lukas? Emang dia siapa rupanya? Nabi yang sama seperti Musa gitu. Paulus lagi, Paulus. Siapa lagi ini? Dari Rasul yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus rupanya yang berkata seperti itu. Mana ada? Begitu saudara. Yesus ini penyampai firman. Ya. Yesus ini adalah Nabi utusan Tuhan. Ya. Dia Rasul Tuhan. Yes. Dibekali mujizat. Yes. Tanda yang dahsyat. Oke, keren. Tapi apakah kemudian rangkaian misi Yesus itu berupa buku Roma, berupa Galatia, berupa Lukas, berupa Markus, nehi merice ketum berjahe? Tak ada itu. Begitulah cuk kaulu. Kau sadarlah itu. Sebentar lagi kau apa itu tanggal 25 Desember. Apakah itu dari Yesus yang mengajarkan, memberikan legitimasi? Tak ada. Kau ngarang sendiri, kau bikin sendiri agamamu itu. Kau bikin sendiri pakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Natalan pakai nama Yesus, melegalkan Natalan pakai nama Yesus, melegalkan menyembah Yesus pakai nama Yesus, melegalkan makan babi pakai nama Yesus. Semuanya menggunakan nama Yesus. Makanya nanti kalian diusir. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Kalian semua pembuat kejahatan. Mau? Pembuat kejahatan itu perginya kemana? Ke surga. Kalian disebut pembuat kejahatan ke surga gitu. Oh, baru tahu aku. Ternyata pembuat kejahatan itu ke surga. Ku taunya pembuat kejahatan itu neraka. Orang yang mati dalam dosa ke surga rupanya. Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu akan mati karena dosa. Nah, kemana tubuh yang mati karena dosa? Ke surga rupanya. Oh, baru tahu aku. Baru tahu aku. Ternyata kalau mati karena dosa ke surga. Ya udah, lakukan aja dosa seperti Kristen. Semua perintah-perintah Tuhan kepada Bani Israel, wah dianggapnya sampah, nggak berlaku lagi yang itu, nggak ada. Ya sudah, matilah kau dalam dosa. Matilah kau dalam dosa. Karena memang Paulus mengatakan itu sudah kunci mati itu. Itu kunci mati, itu sudah dipaku mati oleh Paulus. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, itulah yang disebut tokak permanen. Masulang lepet. Toka itu apa guru ndak? Benjol. Oh, benjol. Benjol permanen. Tapi benjolnya mereka ini bukan benjol keluar, benjol ke dalam. Penghimpit otak, makanya nggak berfungsi. Anda salah baca itu. Upah maut adalah dosa. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Mampus sudah kalian, mampus. Ternyata kematian kalian karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Kemana? Surga? Pret.
Orang mati karena dosa ya ke neraka, Cak Kongkong. Mau kemana lagi? Kalau bukan ke neraka, cuman kamu itu terlanjur. Ya udah, pokoknya imani aja kita ke surga. Urusan belakang. Urusan belakang itu. Yang penting imani aja. Yang penting kita bebas makan babi, makan anjing, makan kudanil, makan naga. Yang penting mimpi aja belakangan. Yang penting kita puas. Itu kan? Hah? Kemarin Begitu kan mati. saya sudah bilang bahwa Apa? penyaliban Yesus adalah penebusan dosa. Bagaimana daripada- penyaliban? Penyaliban penebusan katanya. Ditebus cuma 3 hari. Setelah itu bangkit lagi. Ya batal penebusan. Kalau dia mau menebus harusnya mati kekal. Jangan keluar dari kubur. Itulah hidup yang kekal, Zuma. Dia hidup kekal pret. Hidup kekal apa pula? Dia mati, dia menebus dosa nih. Kamu punya utang. Oke, 1 miliar di Pegadaian. Oke, datang bom-bom. Hei Bob, karena huruf nama kita sama. Aku tebus utangmu di Pegadaian ya. Oh, makasih bom-bom, kau lah pahlawanku. Oh, dicium-ciumnya pantatnya si bom-bom. Pret. Dibayarlah sama bom-bom di Pegadaian utangnya si Bob aku lunasi ya. Wah, siap komandan bom-bom. 3 hari kemudian bom-bom datang. Pak, uang saya kemarin nebus si ini aku mau ambil kembali deh. Kenapa, kan udah selesai? Lah, nggak bisa begitu Pak. Kalau Anda tarik kembali duit ini, dia kembali berutang dong. Ah, nggak peduli aku. Pokoknya aku mau kembalikan duitku. Iya, kembali keluar lagi dari kubur dia. Berarti kembali lagi dosa lu. Andai dia mati kekal, dosamu ditebus kekal. Ini cuma 3 hari doang, cuma ngeprank. 3 hari setelah itu dia kan bangkit itu. Ya dosamu kembali. Kekekalan. Iya dosamu kembali. Kembali dosamu. Sama seperti ketika utangmu cuma digade, cuma ditebus 3 hari. Begitu bom-bom tarik duitnya dari Pegadaian 1 miliar, utangmu tercatat kembali tuyul. Kau ditagih lagi, ditelepon, Bob. Ya paman, utang lu. Lah kan sudah ditebus sama Pak Bom-bom. Enggak, Pak Bom-bom cuma kasih 3 hari rupanya, ngeprank. Dia sudah ambil dari duitnya. Jadi gimana Pak? Ya lu harus bayar. Mampus sudah kan? Makanya Paulus tidak salah ketika dia mengatakan dalam Roma 8:10, jika Yesus Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena ada dosa. Lalu kemana perginya orang yang mati karena dosa? Kemana? Ayo, kemana? Wah, ke Taman Mini. Pret. Ke neraka, ke neraka. Ke neraka jualan es dawet di sana. Jualan es cendol di sana di neraka. Diprank sama Paulus. Hei teman-teman, ya paman, dosamu udah ditebus loh. Dengan cara apa paman? Yesus bro, Yesus. Kenapa dia? Dengan darahnya dan dagingnya. Kenapa sih? Dia mati menebus dosa kita coy. Oh ya? Berapa lama mati? 3 hari tapi. Ada kontil, kirain mati jadi penjual selamanya. obat sejala rumah. Ternyata, woi, hore, Rumah. yes, darah Kalau ya Yesus, jadi darah penjual Yesus. obat saja tiada kualitas kau. Apa lagi? Tapi dia mati cuma 3 Rumah. hari kawan. Tiada kualitas kau rumah. Layak Masuk jadi lagi penjual lapida. obat saja. Aduh. Cuma 3 Rumah. hari. Res. Bagus kau jadi Cuma 3 penjual hari, obat saja, Res. Rumah. Aduh, Kores gimana ini Dinda? Tetangga kita di prank. Tidak ada kualitas Ditebus kau tapi nih. cuma 3 hari doang. Alamak. Masuk lagi lah gempung. Tidak ada Ini urusan. pula kualitas Gurinda. Allah. Rumah kau layak jadi penjual obat sajalah rumah. Aduh, pantas saja Paulus mengatakan, jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Masuk lagi lah beda. Hancurlah. Dikiranya kalau ada Yesus dalam diri kita, kita mati dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun, kayak Islam. Ternyata mati Rumah, dalam kau jual keadaan obat dosa. kayak ini rumah. Aduh, parah. Mana rumah?
Masalah Zuma, kau generasi. jual ubat kali ini. Kenapa lagi nih pemakan Kau tungau? jual ubat kan Zuma? Tiada kualitas kau ni. Paulus Layak jadi mengatakan, penjual ubat tepi jalan Paulus sejalan Zuma. mengatakan, kalau ada Yesus Kristus di Iya. dalam kamu, tubuhmu Iya. memang mati karena dosa. Pertanyaan saya, kalau tubuh mati karena dosa, kemana perginya? Surga atau neraka? Tiada kualitas kau Zuma, layak jadi penjual ubat saja. Jadi kualitas kau Zuma. Kau menampar lagi imanku Kalau kau jual ubat tepi jalan, laku Zuma. Sekali lagi saya tanya nih, sekali lagi. Kata Paulus, orang Kristen itu mati di dalam dosa. Pertanyaan saya, orang Kristen yang mati dalam dosa itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Zuma, kau tiada kualitas Zuma, layak jadi penjual ubat saja. Itulah gaya. Gimana ceritanya? Mau diskusi tapi nggak bisa jawab. Saya dari tadi guyon kayak begini, itu karena tak ada Oten yang bisa menjawab. Itu si Bob udah ke perpustakaan dia. Benarkah dia bangkit ketiga harinya? Wah, di prank nanti. Ya Allah ya Karim. Bagus kau jual ubat tepi jalan, tiada kualitas kau. Kau ditanya, orang Kristen mati di dalam dosa. Pertanyaannya, kemana perginya orang Kristen yang mati dalam dosa? Hah? Kemana dosa itu pergi? Orang mati dalam dosa itu kemana perginya? Dasar lah gempung. Di prank 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Iya, aku sebentar saja ya. Aku mau pengen bicara aja sama Bang Juma. Cuman aku pernah diskusi sama Bang Juma, kalau nggak salah bulan 2 atau bulan 3, yang membuat saya berpikir kembali tentang Kristus asli atau Kristus palsu yang bertemu dengan Paulus. Aku mau mengucapkan terima kasih sama Bang Juma, dan akhirnya aku mualaf di tanggal 25 November. Serius itu? Ya serius Bang. Wow, nama akunnya dulu apa? Akunnya dulu Landi Nata Silaban. Di YouTube Abang masih ada kok. Aku suka nonton ulang. Masya Allah. Jadi nggak mau mati dalam dosa, nggak mau? Ya nggak mau lah Bang. Alhamdulillah. Wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jadi dari mana rupanya tadinya? Katolik, Protestan? Aku dari Protestan Bang, HKBP. Oh, Masya Allah, subhanallah. Yang dimualafkan katanya dengan Ustadz Loading ya? Iya, aku belajar di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Syukurlah, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Umur berapa Bang? Ya amin Bang, umur 22 tahun Bang. Waduh, anak saya ini. Ini anak saya ini. Anak ganteng, anak cakep, Masya Allah. Luar biasa. Tetaplah istiqomah anakku. Jangan kau tiru yang jelek-jelek dari abahmu ini ya. Tiru yang bagus-bagus aja. Kalau mau tiru cara saya tertawa itu mahal. Saya belajar tertawa itu 4 tahun. Teknik tertawa untuk menghancurkan perasaan musuh itu 3 tahun saya belajar tertawa itu. Masalah generasi. Ya intinya begini, aku cuma mau bilang sama Gimana? aku Kristen. Sekiranya kalian aku minta maaf ya, jangan sakit hati ya. Sekiranya kalian masih Kristen, itu artinya kalian belum menggunakan akal kalian Wah, keren. untuk mempelajari Bible. Keren. Zuma, ayat berapa tadi? Tunggu dulu. Dengarkan dulu perkataan anak saya nih. Saya mau memahami dengan roh suci saya gitu. Ya, roh suci pula. Mana ada roh suci di pemakan babi? Ada-ada aja. Gimana roh suci? Barang siapa yang menuhankan Yesus Kristus, itu artinya dia mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Tetapi barang siapa yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya
dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah. Mantap. Wah, ini baru kelas. Kau Bob, namamu aja keren, Bob. Botak. Kian Santang, coba tunjukkan ayat yang Aduh, udah lu dikatakan gak usah Jumat. ngomong sama gua, kodok bunting. Kodok bunting lu diam, kodok bunting. Allahu Akbar, Masya Allah. Di dalam Roma banyak dijelaskan tentang Di dalam orang yang Roma jadi Ada jelas. kelapa. Di dalam Roma ada kelapa. ya setiap manusia adalah pendosa. Iya. Orang yang Kamu menghukumi lucu. Torah, dia akan dihukumi Torah. Orang yang hanya beriman dengan hukum Torah, dia akan Allahu dihukumi Akbar, dengan Masya Allah. imannya. Orang yang tidak melakukan Oh iya, sama ingat, sekali aku hukum ingat. Torah, Anakku yang dia akan ganteng ingat. dihukumi Allahu oleh Akbar, Masya Allah. dirinya sendiri. Di Medan kalau nggak salah ya kan ya? Iya bang, betul, Medan. Allahu Akbar. Wah. Mantap sekali. Bang Suma punya anak baru lagi. Keren. Tetap berjuang, tetap belajar Islam. Ya, pasti bang. Iya. Bang Zuma modelnya kayak Kian Santang ini Bang Zuma. Iya. Ada Kian Santang. ada ponaan saya di sini di sekolah pelayaran mirip-mirip wajahnya. Dia sering diskusi sama saya sering lu. Ya, sama Bang Kian Santeng sering. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Dibesarin Kang. Biar Kegantengan Anda tidak akan Bentar. menambah keimanan Bapak- Anda kepada Tuhan. Kodok bunting, bentar, kodok bunting. Diam dulu. Ini ada Aldous. Alkohol. Tobat Algoritma. semua, tobat semua. Aduh. Oh, ini yang dia tutup mulutnya kalau ngomong ya. Aduh. iya, padahal dia pakai masker, padahal dia sudah tidak buka kamera. Masuk di ember kepalanya. Dom palak bentong yoten ya Allah ya. Bagaimana Bunda, bagaimana bicara tutup mulut Bunda? Itu jalan lurus itu, ikuti Nabi Isa itu jalan yang lurus. Cuma Ya, fattakullah wa masuk ati'un. truk 61, ikuti Nabi Isa itu jalan lurus. Jalan lurusnya fattakullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah. Jangan malah Allah kau bilang turun ke bumi dibunuh manusia. Itu ajaran Nabi Isa. Fattakullah wa ati'un. Nah itu. Dan taatlah kepadaku. Keren kali Nabi Isa itu. Itulah jalan lurus. Malah kau taat kepada Paulus. Itu jelas-jelas Nabi Isa jalan lurus, ngikut yang lain. Ya. Isa jalan lurusnya mengajarkan apa? Menyembah kepada Isa atau mengajarkan menyembah kepada Allah? Jangan ikut Muhammad, ikut Nabi Isa itu. Mengikuti Nabi Isa berarti mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad berarti ikut Nabi Isa. Aneh kau ini. Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Yohanes 16 nomor 6 nomor 7 sampai nomor 15. Yesus mengajarkan akan datangnya pembawa kebenaran. Keren. Nabi yang sama seperti Musa. Paulus itu Paulus. Nabi seperti Musa, Paulus. Musa dipenggal kepalanya rupanya. Mimpi aja lu. Jangan menghujat Itu cuma, cuma. jangan menghujat. Menghujat mulu kau cuma. Paulus dipenggal kepalanya kok menghujat? Paulus itu Ini jenius Dinda cuma, ini jenius, di mana? pinter. Di Medan, di kota ya? Enggak bang, di
batu bara. Nggak pas di medannya sih. Tapi nggak terlalu jauh. Daerah Berastagi. Oh enggak bang, dari Medan ke sini sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Oh, iya. Tapi nggak kena banjir kan ya? Nggak kan ya? Kena bang sedikit, paling semata kaki aja, nggak separah yang kena itu. Yang di kota kasihan, weh. Iya. Ya udahlah, syukurlah. Keluarga saya di Marelan itu, waduh, mereka harus ngungsi. Kena ajab gitu. Loh, itu ajab kena gitu. Gurunda. Kita melintirin Alkitab Iya. gitu. Yang Kena saya tidur ajab, di sana kita itu melintirin kemarin. Iya, gitu. masuk sampai Oh, alah. 1 meter lebih. Untung mereka di lantai 2. Kena ajab gitu cuma. Apaan Lantai kena 2-nya di aja, belakang, Bang? Kang. Di Medan nggak Iya, banyak iya, orang iya, Kristen, iya. ah. Makanya jangan pelintir-pelintir ayat Alkitab cuma. Tanya lembaga Bible itu. Kenapa mereka suka pelintir datanya sendiri? Jangan tanya saya. Justru tugas saya itu selalu meluruskan dengan menunjukkan original teks. Kalian yang meninggalkan original teks. Kalian lari kepada data-data yang memplesetkan data kalian sendiri. Kan aneh. Di terjemahan itu biar ngerti kita cuma. Tapi Kak, salah terjemah. Disalah-salahin terjemahnya. Sama Yang seperti penting masuk Korintus surga 1 nomor cuma. 1. Yang penting dijamin surga. Yang jamin Paulus. Pret. Aneh. Kena prank. Udah dibilang tadi kena prank. Gak percaya. Siapa yang ngeprank? Gak ada yang ngeprank-prankan. Itu katanya dosamu ditebus dengan salib. Setiap Dengan Iya. Gurunda, setiap penghujung tahun ya, masuk bulan Desember begini, sering ada bencana ya. Apakah Tuhan murka karena apa ya, mereka menganggap Tuhan itu lahir, Tuhan itu diperanakkan, itu kira-kira ya? Oh, itu udah pasti itu. Murka Tuhan ya, berdampak juga ke Islam. Malam itu Dia menyambut merayakan musim ulang Natal. tahunnya Tuhannya. Kita juga Ini kena masuk dampak, musim orang-orang Islam kena hujan. dampak pun. Setiap Desember akan memasuki musim hujan. Ya, Aduh, ini kau itu sedang beol dulu kau musim sana, Bob hujan. Chen, kau beol sana. Gak ada Ngomong kayak orang hubungannya beol. itu. Sementara beol Ya, itu karena dia Bunda. musim hujan ini. Ayo Dinda, guru musik masuk. Ini si Bob ini harus diterapi. Ayo Dinda. Saya persiapan maghrib di sini, silakan. Kata Zuma, apa legalitas dari para Kau hadapi tuh yang barusan mualaf, yang barusan menggunakan akal sehat. Hadapi dia dalam coba. Rum ayat 1, Selom dari Paul. Kok nggak ada kuping sama itu saudara saya yang baru mualaf, Bob, Selom. sama pertanyaannya, Bang. Ados ini juga. saya baca Ya, ayat Juma udah ayat takut Rum ya. Juma itu udah takut Juma itu udah kalah. Kenapa ini Dari orang-orang Paul. Kristen ya naik komar itu ada yang mau bera, ada yang Udah kalah sama Bang Erka lagi. Kok kenapa semua itu Aku saudara? telah diberi jabatan, yaitu menjadi rasul untuk mengabarkan Injil Allah. Bob, Nah, sebentar itu Bob. adalah Coba kau itu Lu dulu minum diam, dulu air diam. got kau di bawah, bikin capek dengar kau ngomong. Coba kau Aldos sama itu mualaf. Dia yang ngomong, kita yang capek loh, kita yang lelah denger. Coba kau Kalau Aldos. usaha debat. Minum, Aldos itu minum. judulnya, Aldos itu judulnya, Yesus punya Tuhan. Memang punya dia. Oh, berarti kau tidak menuhankan Yesus. Makanya dia berdoa itu berarti kan punya. Lanjut. Oh, ini kayaknya agak-agak sehat dia nih. Silakan. Juma udah Iya, kalah aku- juga. Aku mau tanya sama Abang Aldus, boleh ya? Tanya Apa simpel itu? aja. Iya. Apa alasannya Abang itu menuhankan Yesus Kristus? Apa alasannya?
Karena Tuhan dia. Dari mana dia jalannya Tuhan? Dengan matinya dia jadi Tuhan. Itu artinya kalau itu alasanmu, berarti kau mengikuti perkataan Paulus karena tertulis di dalam Roma 14 ayat 9. Kalian menuhankan dia atas kebangkitannya. Iya, Berarti kalian sama sekali nggak percaya Kristus. percaya. Ya kalau kalian percaya, kalian hanya harus mendengarkan apa yang dibilangnya. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya saja kamu berbakti, bukan kepada Yesus Kristusnya, Bang. Tapi kan dia hidup nggak mati, bangkit hari ketiga. Ya kalau masalah tebusan dosa kan sudah dijelaskan tadi sama Gurunda Zuma. Ya kalian tetap berdosa kalau dia bangkit. Kalau bangkit kan berarti bukan manusia, ada ketuhanannya, ada sisi ketuhanannya. Bangkit atau dibangkitkan, Bang? Bangkitlah. Ayo, oke. Bangkit. Di mana ayatnya menyatakan dia bangkit? Dia itu dibangkitkan, bukan bangkit. Kalau dibangkitkan di mana ayatnya? Ya, abang dulu buktikan. Abang bilang tadi dia bangkit. Di mana ayatnya mengatakan dia bangkit? Sebentar, aku ambil Bible ya, biar kita pakai ayat. Bagaimana cara keluarnya? Kalau abang mengatakan sesuatu tentang merujuk kepada kebangkitan, abang harus menggunakan ayat supaya orang bisa percaya. Gimana, Bang? Diem? Lanjut. Apa yang mau dilanjut? Kalau abang diskusi nggak pakai dalil, Bang. Ini hujan nggak ada uang. Males buka-bukanya. Apa hubungannya buka Bible dengan hujan sih, bro? Hubungannya apa? Buka Bible dengan hujan itu apa? Enak rebahan. Hah? Enak rebahan. Karena udah dijamin surga. Dijamin surga dengan cara apa? Dengan matinya Yesus. Oh, dengan matinya Yesus, dengan matinya Tuhan kalian dijamin masuk surga gitu. Jelas dong. Berarti kalian sudah tidak mengimani lagi hukum Taurat gitu, karena Yesus sudah mati. Yesus itu menggenapi. Mana ada menggenapi? Yesus itu nggak pernah menggenapi. Yesus itu nggak pernah menggenapi dan nggak pernah merubah-rubah 10 hukum Taurat. Hanya Paulus yang menggenapi dan merubah-rubah 10 hukum Taurat. Kenapa sih kalian benci sama Paulus? Enggak, kita nggak benci. Siapa yang benci sama Paulus? GR banget kau. Justru kalian yang benci sama Yesus. Buktinya apa? Buktinya kalian benci sama Yesus. Buktinya Yesus harus mati terkutuk. Yesus harus diseret. Yesus harus diludahi. Yesus harus teraniaya. Yesus harus ditombak, dipenggal dan sebagainya. Kalian yang benci Yesus. Kami sebagai umat Muslim yang memuliakan Yesus. Kebalik loh. Enggak ada yang terkutuk, Bang. Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang nyangkut di kayu salib. Nah, orang yang nyangkut di kayu salib siapa? Ayo, jawab. Bukan gitu. Gitu, harus gitu.
Itu kutuk Taurat itu. Oh, berarti Taurat itu kutuk. Iya. Oh, Taurat itu kutuk. Mm-mm. Kenapa sama kalian masih dipakai kalau Taurat itu kutuk? Gak tahu. Ini parah nih. Dodol. Ini dodol Garut ini bang, dodol Garut. Ya, bang. Tenang. Aduh, mending lu makan kue aja. Tadi Udah, Bang. gua ada yang ngirim kue dari Enggak. Balikpapan, kayak apa ya? Kayak Kartika Sari bentuknya itu. Wah, enak banget itu. Mending lu makan kue Wah. itu. Lupa namanya Yang kue itu. penting mah hidup di dunia itu berbuat baik, Bang. Udah itu Justru kalian yang berbuat jahat loh. Kalian Nggak ada yang menjahatin. berbuat jahat. Kalian Siapa ngejahatin berbuat Yesus. jahat? Nggak ada, Kalian nggak ada. ngejahatin Yesus loh. Yesus di-kick, nggak ada. di-report sama kalian dari dunia. Justru Kasihan saya loh Yesus. memuliakan dia Dengan cara apa memuliakannya? dalam nama Yesus. Oh, kalian bernubuat dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit karena dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Kata Yesus apa? Nyahlah kalian, hei pembuat dosa. Kalian adalah orang-orang jahat. Kalian yang diusir di akhir zaman itu. Nyahlah. Gak tahu kue apa warnanya coklat. Ini lawan mualaf dulu, lawan mualaf. Orang mualaf itu orang yang gak ngerti Alkitab. Justru dia ngerti Alkitab, makanya dia mualaf. Oh gitu. Iya, harus gitu. Baru tahu saya. Iya, nangis kau nangis. Gak ada, belum ada mainan belum ada badut Bunda Rahma cari badut dulu, Bunda Rahma. Astagfirullah. Ten, jangan kau berucap itu. Kau kan haleluya. Itu. Janganlah begitu. Itu kenapa kau tutup mulut?